Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud sebagai seorang pemimpin tidak lolos dengan sempurna sebagai orang yang benar-benar taat kepada Allah. Dalam suatu peristiwa, Daud diperingati oleh Allah melalui Nabi Natan karena ia telah melakukan dosa dengan mengambil Batsheba yang adalah istri dari Uria. Dan sadisnya, jalan yang ia tempuh harus melalui cara mengorbankan di medan perang Uria demi menutupi aibnya sendiri. Apa yang telah dilakukan Daud mengusik kekudusan Allah. Nabi Natan menegur Daud melalui cerita tentang orang kaya yang merampas hak orang miskin demi kepentingan pribadinya. Meskipun dalam cerita itu tidak dikatakan apa-apa tentang pembunuhan, Daud bereaksi dan berkata bahwa orang kaya itu harus dihukum. Ia harus mati. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Natan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Nabi Natan membeberkan perbuatan Daud yang menyakiti hati Tuhan dan hukuman yang akan menimpanya. Daud pun tersadar, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Pengalaman Daud menunjukkan bagaimana jauhnya seorang dapat jatuh apabila dia berbalik dari Allah dan pimpinannya dan mulai mengandalkan diri sendiri dalam suatu tindakan. Ketika Allah mula-mula memanggilnya untuk menjadi raja, Daud menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Akan tetapi dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Allah sudah memberikan segalanya bagi kita dan mungkin saja tidak terlihat seperti yang Daud miliki. Tetapi karunia Allah ada pada setiap orang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Daud yang diperingatkan oleh Natan? Jika kita adalah seorang yang pernah melakukan tindakan yang mengusik kekudusan Allah, misalnya berzina, mencuri, mengambil hak orang lain, melalui korupsi, menipu dan lain sebagainya, kita diingatkan Allah bahwa siapapun kita, jika kita pernah melakukan hal-hal yang mengusik kekudusan Tuhan, dengan tindakan dosa tersebut, maka marilah kita sadar dan melihat respon Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Allah membenci dosa. Ia tidak membiarkan orang-orang pilihannya hidup dalam dosa. Itu sebabnya Allah mengutus Nabi Natan kepada Daud. Allah memakai Nabi Natan untuk menegur dosa yang telah dilakukan Daud. Allah tidak berkompromi dengan hamba-hambanya yang telah melakukan dosa. Ia akan memberikan teguran agar mereka bertobat dan kembali pada jalannya. Sekalipun tidak ada yang tahu dosa apa yang telah kita lakukan. Namun, mata Tuhan tidak pernah lepas memandang kehidupan kita setiap waktu. Bagaimana sikap Daud menerima teguran yang cukup keras? Daud memberikan respon yang sangat baik. Ia menerima teguran dari Tuhan dan mengakui bahwa ia bersalah. Tidak mudah baginya mengakui bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan maupun rakyat. Daud sungguh pemimpin yang sejati dan berjiwa besar. Ia tidak takut kehilangan popularitasnya, pendukungnya, dan jabatannya karena harus mengakui kesalahan yang diperbuatnya.
Karena Daud tahu bahwa posisi dan jabatan, keberhasilan dan kesuksesan datangnya dari Tuhan. Daud menyadari bahwa yang membangun kerajaannya adalah Tuhan. Daud belajar untuk rendah hati dan tidak takut kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Sebagai raja, Daud bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosanya. Marilah kita belajar seperti Daud yang memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran dan mau mengakui kesalahannya. Banyaknya orang yang akan mengikuti kita sebagai pemimpin bukan karena keberhasilan yang kita raih, tetapi karena berani menerima teguran dan mengakui kesalahan. Dalam hal ini, peringatan Allah melalui Nabi Nathan kepada Daud boleh menjadi sebuah pesan yang memberikan ruang kepada kita untuk segera bereaksi dengan cepat, berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh dari dosa kita. Kita memerlukan Nathan yang bersedia dipakai Tuhan untuk mengingatkan ketika kita menyimpang dari kehendak-Nya. Melalui mereka, Tuhan menolong kita untuk kembali kepadanya. Mintalah Tuhan memberikan kita seorang Nathan yang berani menegur kesalahan kita dan mengarahkan kita kembali kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengetahui segala sesuatu apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Seperti yang dialami oleh Daud ketika ia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, melalui teguran Nabi Nathan, ia mengaku dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Ketika kami mendapat teguran, biarlah kami berbalik dan kembali kepada Tuhan. Senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhanlah yang tetap beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.